Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, tidak terbukti dalam dakwaan primer pada perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam pertimbangan putusan menjelaskan bahwa seluruh perbuatan yang didakwakan kepada Nadiem dilakukan dalam kapasitasnya sebagai menteri yang memiliki kewenangan jabatan, bukan sebagai individu yang melakukan perbuatan melawan hukum di luar kewenangan jabatannya. Menurut Purwanto, fakta persidangan menunjukkan berbagai kebijakan yang dipersoalkan, mulai dari pemberian peran kepada staf khusus dan konsultan internal, pengarahan kebijakan, hingga penetapan spesifikasi melalui peraturan menteri, seluruhnya lahir dari penggunaan kewenangan jabatan yang melekat pada diri terdakwa sebagai menteri. Majelis Hakim menilai konstruksi hukum yang lebih tepat terhadap perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan itu didasarkan pada doktrin pemilihan kualifikasi yang paling tepat serta doktrin otonomi hukum pidana material yang telah diuraikan dalam putusan. Purwanto menjelaskan bahwa karakter jabatan yang dimiliki terdakwa justru menjadi unsur utama dalam penerapan Pasal 3. Karena itu, menurut Majelis Hakim, penerapan Pasal 603 KUHP baru sebagai padanan Pasal 2 Ayat 1, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan melawan hukum tidak tepat diterapkan dalam perkara tersebut. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa pada seluruh perkara yang diperiksa secara bersamaan, termasuk perkara Nadiem Makarim, unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primer tidak terbukti. Penilaian itu berlaku baik terhadap para pejabat pelaksana, direktur, kuasa pengguna anggaran, maupun terhadap Nadiem sebagai pemegang kewenangan kebijakan tertinggi di kementerian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan salah satu unsur pokok dalam dakwaan primer tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Nadiem Makarim dibebaskan dari dakwaan tersebut. Meski demikian, pertimbangan hakim menunjukkan pembebasan tersebut hanya berlaku terhadap dakwaan primer. Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa lebih tepat dinilai dalam perspektif penyalahgunaan kewenangan, sehingga konstruksi hukum perkara bergeser dari dugaan perbuatan melawan hukum menuju penyalahgunaan kewenangan sesuai ketentuan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook karena menunjukkan adanya perbedaan penilaian antara konstruksi dakwaan penuntut umum dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai pasal yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa.